Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang time and coordination. Kita semua tahu waktu itu adalah hal yang penting. Begitu juga terhadap sistem distribusi. Berikut akan saya menjelaskan. Pertama, waktu adalah satuan akurasi yang mana digunakan untuk mengetahui kapan suatu peristiwa terjadi. Contohnya transaksi e-commerce yang terjadi di komputer pengguna dan komputer bank. Kedua, algoritma mengenai sinkronisasi clock yang memiliki beberapa masalah antara lain mempertahankan konsistensi data didistribusikan, autentikasi request yang dikirim ke server, dan menghapus proses yang diduplikasi. Berikutnya adalah clock. Clock adalah alat elektronik yang menghitung osilasi yang terjadi pada kristal pada frekuensi tertentu dan menyimpannya dalam counter register. Berikutnya adalah waktu universal terkoordinasi. Clock komputer dapat disinkronkan dengan clock luar yang akurasinya tinggi. Clock yang akurasinya paling tinggi menggunakan osilator atau keluaran clock ini digunakan sebagai standar waktu internasional. Untuk mengetahui kapan sebuah peristiwa terjadi secara akurat pada proses sistem distribusi, diperlukan sinkronisasi dengan sumber waktu dari luar, yaitu disebut sinkronisasi eksternal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang koordinasi terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi berbasis koordinasi, fokusnya adalah pada bagaimana koordinasi antara proses berlangsung. Jika ada lebih dari satu proses yang siap running, maka sistem operasi akan menentukan salah satu proses untuk running terlebih dahulu. Aktivitas koordinasi terdistribusi terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Pengurutan event. Hal penting yang harus diperhatikan adalah memori dan clock yang tidak tunggal, karena tidak mungkin menyatakan urutan dua kejadian dan hanya dapat ditentukan partial ordering, yaitu suatu pesan dapat diterima setelah pesan tersebut berkirim. Yang kedua adalah mutual exclusion. Berikut adalah beberapa pendekatannya. Yang pertama adalah pendekatan tersentralisasi, yaitu salah satu proses dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke CS dan menggunakan pesan request reply release untuk masuk ke CS. Keuntungannya adalah menjamin mutex dan dapat menjamin fairness. Yang kedua adalah pendekatan terdistribusi penuh, digunakan untuk masuk ke CS. Proses mengirim pesan request ke semua proses. Keuntungannya adalah menjamin mutex, bebas deadlock, dan starvation. Yang ketiga adalah pendekatan token passing, yaitu pendekatan yang menggunakan satu token yang beredar di antara proses dan syaratnya adalah adanya lingkaran logik yang menghubungkan semua proses. Berikutnya adalah atomisitas. Setiap situs memiliki koordinator transaksi yang berfungsi menjamin atomisitas eksekusi transaksi dengan cara memulai eksekusi transaksi dengan cara memecah menjadi beberapa subtransaksi dan mendistribusikan. Berikutnya adalah konsurensi kontrol. Manajer transaksi berfungsi mengelola eksekusi transaksi yang mengakses data seperti menyimpan log dan berpartisipasi dalam skema kontrol konkurensi. Berikutnya adalah penanganan deadlock. Ada dua pencegahan terhadap deadlock, yaitu deadlock prevention dengan cara memenuhi faktor-faktor penting seperti pemakaian dan cara menggunakan resource, otoritas, dan kondisi saling tunggu. Lalu, deadlock detection dengan cara menggunakan algoritma deteksi dan skema recovery untuk mengembalikan ke safe state. Lalu ada algoritma pemilihan. Terdapat dua algoritma pemilihan, yaitu algoritma Bully. Ini adalah algoritma yang mengizinkan proses mengalami crash pada saat terjadi pemilihan, meskipun pengiriman pesan antar proses adalah reliable. Yang kedua adalah algoritma ring. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk sebuah proses tunggal yang disebut koordinator, yang merupakan proses dengan identifier terbesar. Terakhir adalah model sinkronisasi dan asinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Secara garis besar, mungkin sinkronisasi adalah menyamakan suatu secara bersamaan. Sinkronisasi adalah suatu proses pengendalian akses dari sumber daya dipakai oleh banyak thread sedemikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Berikutnya adalah sistem asinkronisasi seperti object oriented software. Biasanya dibuat dari modular benda keras, masing-masing dengan komunikasi yang terdefinisi dengan baik antarmuka.
Ya, sampai situ dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Sayonara.